Tiga. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil AFL 3 International Business. Next. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual produk ke pasar luar negeri. Kegiatan ekspor ini membawa manfaat. Yang pertama, pasar yang lebih besar daripada pasar domestik. Perusahaan yang besar melakukan pendekatan lebih proaktif. Perusahaan yang kecil melakukan pendekatan yang lebih reaktif. Kendalanya, analisis pasar yang buruk, pemahaman yang buruk tentang kondisi persaingan, kurangnya penyesuaian untuk pasar lokal, kegiatan promosi yang buruk, meremehkan perbedaan dan keahlian yang dibutuhkan, dan juga kesulitan berurusan dengan dokumen dan aturan yang diperlukan. Counter trade. Counter trade adalah aktivitas menukar barang atau jasa yang dibayar seluruhnya atau sebagian dengan barang atau jasa lain, bukan dengan uang. Terdapat 5 jenis counter trade, yaitu yang pertama barter, yang kedua switch trading, yang ketiga counter purchase, yang keempat buyback atau kompensasi, yang kelima offset. Next. Deskripsi produk. Produk yang kami pilih sebagai produk yang akan diekspor adalah shell tenun dari UMKM Desa Telagasari. Shell tenun merupakan produk yang dihasilkan dengan cara tradisional, yaitu ditenun. Value proposition dari produk kami, karena desainnya yang unik, shell tenun juga menggabungkan bahan serat kayu dan sutra bermotif terenggalek. Karena bahannya juga berkualitas, pilihan, dan sulit didapatkan, ini akan meningkatkan value dari shell tenun itu sendiri. Untuk customer segmen dari shell tenun kami, yaitu cocok diekspor ke Amerika dan potensi penerimaan pasarnya oleh orang-orang yang sering menggunakan shell sebagai fashion terkini yang dapat meningkatkan status sosial mereka. Next. Nah, yang selanjutnya adalah negara tujuan. Jadi, menurut kami, Amerika adalah salah satu negara tujuan ekspor yang memiliki peluang besar, di mana Amerika ini memiliki ekonomi yang besar dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga berbagai bisnis dan perusahaan ini ingin melakukan ekspor ke negara satu ini. Nah, selanjutnya adalah budaya negara tujuan. Nah, untuk budaya negara tujuan ini ada 6. Yang pertama adalah religion. Konon, syal telah dikenakan sejak tahun 1350 sebelum Masehi. Pada masa itu, syal dikenakan Ratu Nefertiti berfungsi sebagai hiasan kepala. Yang kedua adalah education. Itu banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat yang menawarkan program studi yang fokus kepada studi etis dan budaya. Nah, program inilah yang mempelajari budaya dari berbagai negara, termasuk juga tenunan. Yang ketiga adalah ekonomi filosofi. Amerika itu memiliki industri kreatif yang kuat. Shelton akan menarik konsumen yang mencari produk yang berbeda dengan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada politik filosofi. Shelton yang diproduksi dengan memperhatikan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan dapat mendukung nilai-nilai universal ini dan dapat menarik minat konsumen Amerika Serikat yang peduli dengan aspek-aspek tersebut. Yang kelima adalah social structure. Amerika dengan populasi yang beragam memiliki social structure yang kompleks. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan dan preference masyarakat dalam pemilihan produk seperti shelter nun. Dan yang terakhir adalah language. Pengekspor shelter nun yang berasal dari Indonesia dapat menggunakan bahasa Inggris dalam label atau deskripsi produk. Selanjutnya ada strategi wilayah. Yang pertama ada international strategi, yang kedua ada global standardization strategi, yang ketiga ada localization strategi, yang keempat transnational strategi. Menurut kami, produk Shell Tenun ini cocok menggunakan global standardization strategi karena produk mereka mempunyai target pasar yang bisa digunakan oleh siapa saja, dari laki-laki dan perempuan, bisa disesuaikan. Next. Selanjutnya, strategi masuk. Strategi masuk negara tujuan yang kami pilih adalah strategi masuk ekspor dan strategi usaha bersama. Alasan menggunakan strategi masuk ekspor adalah menjadi sebuah
cara untuk memperkenalkan produk lokal ke mancanegara. Sedangkan alasan untuk menggunakan usaha bersama adalah pendanaan awal atau modal awal yang biasanya memakan biaya yang cukup besar atau untuk beberapa jenis usaha tertentu. Next. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi yang pertama itu kita menggunakan penetrasi pasar online. Jadi kami akan menggunakan internet dan juga platform e-commerce untuk menjual Shelton kami secara online. Nah, yang kedua adalah dengan strategi pemasaran digital. Jadi kami akan membuat konten menarik tentang Shelton seperti di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga iklan online untuk menjangkau lebih banyak audiens. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dengan influencer. Nah, kami akan bekerja sama dengan influencer di Amerika untuk mempromosikan shelter kami melalui postingan, ulasan, atau kolaborasi desain khusus. Yang keempat adalah pameran dan event lokal. Kami akan mengikuti pameran, bazar, atau event seni di Amerika untuk menjelaskan keunikan shawl kami. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang kelima, kemitraan dengan butik atau toko kerajaan lokal. Kita akan bekerjasama dengan Batik Amerika untuk memperluas distribusi produk dan ekspor yang lebih besar di pasar Amerika. Yang keenam adalah pengiriman dan kebijakan pengembalian yang mudah. Proses pengiriman yang mudah dan jangkau serta menyediakan opsi pengembalian untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada kampanye branding yang khusus dan juga ada program loyalitas dan promosi. Kami akan memberi diskon atau hadiah dengan pembelian Shelton kepada pelanggan setia, juga testimoni pelanggan dan ulasan. Selanjutnya ada strategi MSDM, manajemen sumber daya manusia lokal merupakan proses dalam mengelola pekerja dalam suatu perusahaan demi mencapai tujuan bisnis. Untuk dapat menentukan kedalaman strategi manajemen SDM lokal pada produk kami, Shelton dapat dilakukan melalui yang pertama pengurangan biaya rekrutan dan melatih dengan mengembangkan karyawan yang sudah ada. Yang kedua ada implementasi pada sistem kehadiran yang otomatisasi. Yang ketiga ada reward khusus dan feedback yang konstruktif untuk para karyawan yang mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang keempat bisa diberikan penghargaan atau intensif khusus sehingga bisa memotivasi dan meningkatkan produktivitas hingga memperkuat komitmen karyawan terhadap perusahaan. Next. Untuk norma dan etika ekspor di negara tujuan Amerika sendiri, yang pertama untuk norma, hati-hati ketika memberikan hadiah karena praktiknya dapat dengan mudah disalahartikan sebagai suap. Lalu yang kedua, di Amerika Serikat menganut sistem hukum common law. Yang ketiga, Amerika Serikat juga memiliki sistem pajak ekspor dan tarif yang harus diperhatikan oleh pengekspor. Untuk etika sendiri, budaya Amerika menekankan praktis penghargaan terhadap mereka yang mengambil inisiatif dalam mencapai tujuannya sebagai prestasi pribadi. Lalu yang kedua, budaya bisnis Amerika yang sangat berpusat pada tugas masing-masing individu. Lalu yang terakhir, ketepatan waktu dianggap sakral dalam budaya bisnis Amerika. Next. Nah, yang selanjutnya adalah transaksi moneter antar negara dan penetapan alat tukar globalisasi. Nah, jadi ada 5 sistem pembayaran internasional yang digunakan, yaitu ada advance payment, open account, consignment, commercial bills, dan juga letter of credit. Kami memilih untuk menggunakan alat pembayaran internasional berupa consignment dan juga advance payment dikarenakan Shelton merupakan produk baru bagi warga Amerika Serikat. Yang kedua, produsen juga tidak perlu khawatir risiko persediaan dikarenakan mereka tetap menjadi pemilik barang sebagai produk terjual. Dan dalam bisnis Shelton bahkan bahan baku seperti benang dan kain sering kali harus beli sebelum proses produksi mulai. Dan menerima pembayaran di muka, ada membantu untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Nah, selanjutnya untuk alat pembayaran internasional, yang pertama ada uang tunai atau cash, yang kedua non tunai atau cashless, ketiga cek, bilet giro, kartu kredit atau credit card, kartu debit, dan electronic money. Nah, kita tuh memilih untuk cashless jika dikaitkan dengan Amerika, rata-rata itu orang Amerika lebih suka menggunakan uang non tunai atau cashless. Contohnya adalah Apple Pay. Selain itu juga dari Microsoft dan juga beberapa perusahaan teknologi lainnya. Next. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan politik. Tarif sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, ataupun yang telah diatur dalam pengaturan. Yang kedua ada kuota impor, batasan kuantitatif yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap impor dan atau ekspor suatu produk. Yang ketiga ada ekspor. Ekspor menunjuk pada kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat ada subsidi, bantuan keuangan atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu industri
atau sektor tertentu. Next. Lalu yang terakhir adalah ada hasil interview dari kami yang berisi apa pelajaran berharga yang Bapak pelajari selama proses memulai kegiatan ekspor dan bagaimana Bapak atau Ibu mengatasinya. Melalui ekspor, Pak Abu dapat mengakses pasar yang lebih luas di negara-negara luar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan memperluas peluang pertumbuhan bisnis. Ekspor dapat membantu Pak Abu mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan daya saingnya. Next. Lalu selanjutnya, apa saran atau tips yang dapat diberikan kepada eksportir pemula lainnya berdasarkan pengalaman Bapak sendiri? Jawabannya adalah untuk bersaing di pasar internasional, Pak Abu seringkali harus meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi. Persaingan global mendorong Pak Abu untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka, mengadopsi teknologi baru, dan mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui ekspor, Pak Abu dapat membangun jaringan bisnis internasional yang berharga. Mereka dapat menjalin hubungan dengan mitra bisnis di negara-negara tujuan ekspor, mengembangkan kemitraan strategis, dan menjalin kontak dengan pelaku industri lainnya. Jaringan ini dapat membuka pintu untuk kesempatan bisnis baru dan kolaborasi di masa depan.